salah satu bintang cemerlang Newcastle, kini telah menjadi sorotan terkait kemungkinan pindah ke Manchester City. Pemain yang dimaksud adalah Tino Livramento yang menunjukkan penampilan gemilang bersama Newcastle musim ini. Bek kanan yang dibanderol seharga 32 juta euro ini telah menjadi pilar utama bagi Eddie Howe dengan mencatatkan 24 penampilan sebagai starter di berbagai kompetisi. Kinerja mengesankan Livramento bahkan berhasil memukau legenda Newcastle Alan Shearer. Bersama Lewis Hall, mereka telah membentuk dua bek sayap yang sangat solid di Premier League musim ini. Tak hanya itu, Theo Walcott pun menyatakan bahwa pemain berusia 22 tahun ini mengingatkannya pada sosok muda Gareth Bale. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, kembali melontarkan pujian yang mengagumkan untuk Bruno Fernandes. Ia menilai bahwa sang kapten memiliki peran yang sangat vital dalam tim Setan Merah. Amorim benar-benar merasa beruntung memiliki Fernandes dalam skuadnya. Ia percaya bahwa tanpa kehadiran playmaker ini, MU akan terpuruk dalam pertandingan melawan Everton. Dalam sebuah wawancara di TNT Sport, Amorim dengan jujur mengakui bahwa Fernandes adalah otak di balik kebangkitan MU dalam laga tersebut. Ia menyebut bahwa pemain ini mampu menjadi penentu saat Setan Merah menghadapi situasi yang sulit. Spekulasi mengenai masa depan Neymar semakin memanas. Diberitakan bahwa sang agen tengah berusaha keras agar penyerang timnas Brasil itu bisa kembali ke Barcelona pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sport, Neymar ternyata memiliki ambisi yang sangat besar untuk musim panas ini. Ia dilaporkan ingin kembali mengenakan seragam Barcelona. Pemain tersebut merasa ada hal yang belum selesai dalam perjalanan karirnya bersama Barcelona. Ia berhasrat untuk meraih berbagai prestasi bersama tim asal Catalunya itu. Selain itu, ia percaya bahwa kembali ke Barcelona akan meningkatkan peluangnya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ia serius mempertimbangkan rencana pulang ke Camp Nou. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, angkat bicara mengenai spekulasi kembalinya Paul Pogba ke Setan Merah. Ia memberikan dukungan penuh jika gelandang tersebut memutuskan untuk kembali ke Old Trafford. Yorke memiliki alasan kuat di balik dukungannya terhadap Pogba. Ia percaya bahwa kehadiran sang gelandang akan memberikan dorongan signifikan bagi kualitas lini tengah tim Setan Merah. Lebih jauh, Yorke berpendapat bahwa tidak ada kerugian bagi MU jika mereka memutuskan untuk merekrut Pogba. Selain mendapatkan pemain berkualitas, mereka juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangkannya kembali. Kesulitan yang dihadapi Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee menjadi faktor kunci dalam penampilan kurang memuaskan Manchester United musim ini, di mana pelatih Ruben Amorim tampak kesulitan untuk mengoptimalkan peran para penyerangnya. Di tengah ketidakpastian ini, Federico Macheda dengan mengejutkan mengajukan diri untuk membantu Amorim, mengklaim bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk bermain di Manchester United. Tak hanya itu, Macheda juga berbagi pandangannya mengenai Ruben Amorim yang ia yakini sebagai sosok pelatih yang mampu mengembalikan Manchester United ke jalur persaingan di papangan atas. Manajer Chelsea Enzo Maresca memberikan tantangan menarik kepada Christopher Nkunku. Ia berharap sang penyerang dapat menambah koleksi golnya untuk The Blues. Maresca ingin Nkunku tidak merasa puas dengan pencapaian saat ini. Ia yakin bahwa striker tersebut memiliki potensi untuk mencetak lebih banyak gol bagi timnya. Maresca percaya bahwa Nkunku bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan, terutama dalam hal mencetak gol. Namun, Maresca juga memahami bahwa Nkunku belum menunjukkan performa terbaiknya di lini depan Chelsea. Hal ini disebabkan karena pemain tersebut belum ditempatkan di posisi yang paling disukainya, sehingga ia belum bisa menampilkan kemampuan maksimalnya. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Inter Milan tengah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Mohamed Salah sebagai pemain bebas pada musim panas ini, seandainya ia memutuskan untuk meninggalkan Liverpool. Ini bukan kali pertama Nerazzurri berupaya di balik layar untuk merekrut bintang sepak bola dengan status tanpa ikatan. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ini telah membantu mereka menjaga kestabilan finansial klub sambil tetap bersaing di pentas Serie A dan Liga Champions.
Walaupun Inter tidak dapat menandingi tawaran gaji yang menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi, mereka menawarkan Salah kesempatan untuk terus beraksi di Liga Champions dan bersaing dalam perburuan trofi. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Osimhen menyambut positif minat Manchester United terhadap dirinya. Striker berbakat ini memang sudah lama mengidamkan untuk berkarir di Premier League dan dilaporkan memiliki ketertarikan khusus terhadap klub Setan Merah. Namun, laporan yang sama juga menyebutkan bahwa MU akan menghadapi tantangan dalam merekrut Osimhen. Saat ini, sang penyerang menerima gaji sekitar 260.000 pounds per pekan dan tidak bersedia menerima tawaran di bawah angka tersebut. Di sisi lain, MU saat ini tengah berupaya melakukan penghematan anggaran dan berharap Osimhen mau menurunkan gajinya jika bergabung dengan mereka. Dengan demikian, kedua belah pihak perlu mencari solusi agar bisa mencapai kesepakatan. AC Milan kini dihadapkan pada sebuah dilema penting terkait masa depan Mike Maignan. Penurunan performa yang telah memicu perdebatan mengenai perpanjangan kontraknya. Sementara nama-nama seperti Lucas Chevalier, Elia Caprile, dan Marco Carnesecchi mulai muncul sebagai calon pengganti. Keputusan yang diambil oleh Milan akan sangat bergantung pada penilaian performa Maignan dalam beberapa bulan ke depan, serta keseimbangan antara kebutuhan finansial klub dan ambisi untuk tetap bersaing di level tertinggi. Jika Maignan tidak mampu mengubah keadaan, Rossoneri mungkin harus mengambil langkah berani di bursa transfer musim panas yang akan datang. AS Roma terus menunjukkan performa yang mengesankan di tahun 2025. Giallorossi berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0 atas Monza dalam pertandingan terakhir mereka di Serie A. Kemenangan ini menambah panjang rekor tak terkalahkan Roma sejak pertengahan Desember. Kekalahan terakhir mereka terjadi saat berhadapan dengan Como pada 15 Desember 2024. Sejak awal tahun 2025, Roma telah mengumpulkan 20 poin dari 8 laga. Hanya Bayern Munchen yang memiliki catatan lebih baik dengan 22 poin. Performa Roma juga lebih cemerlang dibandingkan para pemimpin klasemen di 4 liga top Eropa lainnya. Liverpool dan PSG masing-masing mengoleksi 19 poin, sementara Real Madrid dan Inter Milan mengumpulkan 17 poin. Raksasa La Liga, Real Madrid dilaporkan tidak hanya membidik Trent Alexander-Arnold dari Liverpool, tetapi juga Virgil van Dijk untuk musim panas 2025 mendatang. Kabar ini disampaikan oleh TBR Football yang juga menyebutkan bahwa pihak Van Dijk telah mendengar tentang ketertarikan Los Blancos. Biasanya, Madrid lebih memilih pemain muda, namun Van Dijk masih menunjukkan performa yang mengesankan di usianya saat ini. Selain itu, ia bisa didapatkan tanpa biaya transfer. Kehadiran Van Dijk akan sangat menguntungkan Madrid dalam waktu dekat, mengingat ia dapat mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Eder Militao yang kabarnya masih akan lama absen di lapangan. Peluang Arsenal untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini semakin menipis setelah mereka hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest. Namun manajer The Gunners Mikel Arteta tetap teguh dan enggan menyerah. Hasil imbang ini terasa seperti sebuah kekalahan bagi Arsenal, terutama setelah Liverpool berhasil mengalahkan Newcastle United 2-0 di Anfield pada hari yang sama. Akibatnya, jarak antara kedua tim di klasemen semakin melebar. Liverpool kini berada di puncak dengan 67 poin dari 28 pertandingan, sementara Arsenal tertahan di posisi kedua dengan 54 poin dari 27 laga. Walaupun jalan menuju gelar semakin terjal, Arteta menegaskan bahwa Arsenal akan terus berjuang hingga detik terakhir. Ia tetap fokus untuk membawa timnya meraih kemenangan satu pertandingan demi satu pertandingan. Raksasa La Liga, Real Madrid dilaporkan akan bersaing dengan Manchester United dalam usaha merekrut bek Everton Jarrad Braithwaite. Madrid berencana untuk mengamankan jasa Braithwaite pada musim panas 2025 mendatang. Media Spanyol menyebutkan bahwa Los Blancos mungkin harus merogoh kocek sekitar 62 juta pounds untuk mendapatkan defender tinggi tersebut. Ketertarikan Madrid terhadap Braithwaite cukup wajar, mengingat pelatih mereka saat ini, Carlo Ancelotti, sudah mengenal sang bek dengan baik karena pernah melatih Everton sebelumnya. AC Milan dilaporkan telah menyesuaikan harga yang mereka minta untuk Theo Hernandez agar bek kiri tersebut segera bisa meninggalkan klub di bursa transfer musim panas mendatang. Sepertinya Milan sudah merasa cukup dengan salah satu kapten tim mereka. Como telah mengajukan tawaran lebih dari 50 juta euro dan AC Milan pun menyetujuinya.
Namun Hernandez menolak untuk bergabung dengan klub promosi tersebut. Untuk mempercepat proses penjualan, Milan kabarnya telah menurunkan harga untuk pemain yang telah berseragam mereka sejak 2019. Saat ini, mereka siap melepaskan Theo Hernandez jika ada klub yang bersedia membayar hanya 36 juta euro. Inter Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut bintang Manchester United Mason Mount yang kerap mengalami cedera. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut laporan dari Interlife, klub asal Milan ini mengincar pemain berusia 26 tahun tersebut dengan opsi untuk membeli. Namun mereka dilaporkan ingin Manchester United menanggung sebagian besar gaji Mount yang kabarnya mencapai 250.000 pounds per minggu. Sementara mereka mencari pengganti jangka panjang untuk Henrikh Mkhitaryan yang kini berusia 36 tahun. Mount diperkirakan akan kembali merumput pada bulan Maret, namun masih belum jelas seberapa besar kontribusinya di United menjelang akhir musim ini.